Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Sahabat Doa, di mana melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali menaikkan doa-doa kita bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersepakat bersama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan untuk meneguhkan iman saudara saat kita akan bersama-sama menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Teks ini adalah ayat yang lain lagi yang kembali menegaskan tentang doa yang hari ini akan kita renungkan bersama, yang akan menguatkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ayat ini berkata di ayat 14 bahwa inilah keberanian percaya kita kepada Dia, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ayat ini menegaskan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya, bahkan dikatakan keberanian kepercayaan kita kepada Dia, bahwa Dia mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan doa umat-umatnya yang datang memohon kepada Dia. Allah mengabulkan setiap doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, dengar saudara, bahwa Allah mengabulkan segala pergumulan kita, doa kita di hadapannya. Kalimat selanjutnya yang perlu kita perhatikan di dalam ayat 14 ini saudara, di mana dikatakan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Artinya saudara bahwa doa-doa itu akan dijawab oleh Tuhan jika kita menaikkan doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak menerima apa yang kita minta kepada Dia karena kita hendak menggunakan apa yang kita minta kepada Dia untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan untuk apa yang Tuhan kehendaki, bukan untuk apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap apa yang kita mohonkan kepada Dia saudara, tentu saja semuanya harus untuk kemuliaan namanya. Semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi semuanya harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika apa yang kita mohonkan kita sadar bahwa itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memang ketika kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka firman-Nya menegaskan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta kepada Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini topik doa apa yang saudara rindu kita naikkan bersama melalui channel ini saudara? Malam ini topik doa apa yang saudara rindu kita sepakati bersama di hadapan Tuhan? Sebelum kita akan bersama-sama bersepakat berdoa bersama di hadapan Tuhan, mari koreksi. Apakah saudara akan menggunakannya? Apakah saudara rindu kalau Tuhan menjawab apa yang menjadi topik doa saudara hari ini, saudara akan gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan? Ataukah saudara akan gunakan untuk hawa nafsu saudara?
untuk kepentingan saudara, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari hari ini saudara, renungkan, dan kemudian kalau Tuhan menjawab saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas jawaban doa itu. Jadi bukan hanya sampai kita menerima jawaban doa saudara. Ketika kita menerima jawaban doa kita, hal yang jauh lebih penting adalah apa yang Tuhan kehendaki atas jawaban doa yang telah kita terima. Karena jika kita memperoleh apa yang kita doakan dan kita tidak gunakan untuk kehendak Tuhan, maka selanjutnya kita tidak akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Kita tidak akan mengalami jawaban doa yang lebih besar daripada Tuhan. Karena firman-Nya tadi menegaskan bahwa kita akan menerima jawaban doa kita. Doa-doa kita akan dikabulkan jika kita meminta apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya kalaupun itu dijawab, maka harusnya kita gunakan untuk apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau demikian saudara, maka Tuhan akan percayakan lebih. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan hal-hal besar? Karena ketika Tuhan menjawab kita perkara kecil, kita tidak bisa dipercaya. Kita tidak gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang Tuhan percayakan perkara-perkara besar, Tuhan jawab doa-doa mereka lebih besar dan lebih besar lagi saudara? Karena ketika Tuhan menjawab doa-doa mereka dalam perkara kecil, mereka gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan jawab mereka dalam doa-doa yang lebih besar, mereka tetap menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya Tuhan percayakan yang lebih besar dan lebih besar ketika mereka tetap bisa dipercaya dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya saudara, biarlah ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, berdoalah kepada Dia untuk menurut kehendak-Nya. Berdoalah kepada Dia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka dengan demikian kita akan memperoleh apa yang menjadi doa-doa dan pergumulan kita. Dan kemudian ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, iman adalah hal yang lain lagi yang sangat penting dalam kita berdoa kepada Tuhan. Selain kita berdoa, yang harus kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, hal kedua adalah iman. Karena dikatakan kalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah menerima apa saja yang kita minta. Itu berbicara iman saudara, bahwa saat kita meminta kita tahu dan kita percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta. Jadi dari ayat yang kita belajar hari ini saudara, bahwa dalam kita berdoa kepada Tuhan, hal yang perlu kita pastikan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apakah kita percaya bahwa kita pasti menerimanya. Jika demikian, maka kita akan menerima jawaban-jawaban doa kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat kita bersama-sama akan menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban saudara, permohonan saudara, kerinduan saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menantikan saudara datang bermohon kepada Dia, dan Dia Allah yang peduli dan sanggup menjawab saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, datanglah kepada Tuhan dengan iman saat ini saudara, dan saya akan mendukung saudara dalam segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini berdoa bagi saudara. Jika ada saudara yang sedang mengalami sakit saat ini, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita akan bersepakat memohon kesembuhan. Kita akan bersepakat memohon mujizat Tuhan untuk mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saya berdoa bagi saudara.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mendukung anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun kami percaya Engkau tetap sama. Engkau tetap sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit dengan iman bahwa tangan Tuhan terulur menjamah penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, pandang anak-anakmu yang sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka derita. Hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Urapi tangan mereka yang sedang tertumpang atas penyakit mereka. Dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Cabut segala bibit penyakit dari dalam tubuh mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami asam lambung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau ada saudara yang saat ini mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Dengan penuh sukacita saksikan bahwa Tuhan telah menyembuhkan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, menyatakan mujizat dan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang keadaan ekonomi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu malah yang terlilit hutang. Mungkin ada anak-anak-Mu yang serba kekurangan saat ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dengan kondisi yang ada. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang bermohon di hadapan-Mu, memohon mujizat-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan bela, buka jalan bagi mereka untuk mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai Tuhan, sehingga ketentraman daripada Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati hubungan suami istri tetap harmonis dan takut akan Tuhan. Berkati hubungan orang tua dan anak tetap dekat karena diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa
di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, khusus bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang sedang mendengarkan video renungan ini, Bapa di sorga, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang memberkati sehingga pekerjaan anak-anak-Mu bisa sukses dan berhasil. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai anak-anak-Mu yang bekerja di garis terdepan dalam situasi pandemi seperti ini. Berkati para medis ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Bapa, berkati Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, membela para medis. Jagai lindungi mereka, daya tahan tubuh mereka, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Bapa, biarlah dalam kondisi seperti ini pun mereka tetap berjuang, tidak patah semangat. Biarlah Tuhan memberkati para petani dalam mereka mencukupkan pangan bagi masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa bertumbuh dengan baik, sehingga akhirnya akan menghasilkan dengan maksimal. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai, PNS, honoris, apapun yang mereka kerjakan sebagai pegawai. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu pelaku bisnis ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Berkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati bisnis mereka, sehingga bisnis mereka, pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh dan maju sekalipun kondisi ini berat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah. Berkati studi mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan sehingga Tuhan memberkati studi mereka. Sehingga anak-anak-Mu akan menjadi orang-orang cerdas. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya hamba juga berdoa, berkati ya Tuhan masa depan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan. Engkau yang menjamin masa depan mereka. Engkau yang berkarya ya Tuhan. Engkau yang bekerja. Tiada yang mustahil bagimu. Berkati anak-anak-Mu Bapa. Berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin anak-anak-Mu di dalam campur tangan-Mu di dalam masa depan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang belum disebutkan. Saya memberi kesempatan bagi saudara saat ini untuk menaikkan doa saudara pribadi. Apapun itu, serukan di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara dalam doa. Dalam nama Yesus. Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang berseru saat ini. Pandang anak-anak-Mu yang sedang berdoa, memohon kepadamu. Apapun yang menjadi permohonan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, campur tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup,
Engkau Allah yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa apa yang telah saudara serukan di hadapan Tuhan, Allah mendengar saudara. Allah mendengar seruan-seruan saudara. Karena kita telah menaikkannya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab saudara. Saudaraku, kalau ada saudara yang saat ini telah melihat jawaban doa, telah melihat mujizat ketika kita berdoa bersama, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Dalam nama Yesus, saksikan itu saudara. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa firman Allah telah memberkati saudara, meneguhkan iman saudara, dan doa-doa permohonan kita telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari imani, Tuhan telah menjawab doa kita. Tuhan telah menjawab seruan-seruan kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Biarlah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara, dan apapun yang sedang saudara pergumulkan saat ini. Tuhan kiranya yang campur tangan dan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.